Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyadi Prasetyo dengan NIM 2365010. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pemrograman Java yang sesuai dengan materinya, yaitu looping. Oke, kita masuk dalam programnya. Oke, masuk dalam program ke-1. Public class penggunaan Java. Public statistic void main string args looping dari 1 sampai 2. For in menampilkan angka dengan referensi. System print else system out print. Oke, penjelasan kode. Public class pengulangan Java mengidentifikasikan kelas bernama perulangan Java. Public statistic void main adalah metode utama dalam kelas penggunaan Java. Metode ini dipanggil saat program dijalankan. For adalah loop yang diulangi 1 sampai 2 kali. Variabel i digunakan untuk menyimpan nilai angka yang sedang diulang. Digunakan untuk menyimpan nilai angka yang sedang diulang. If dalam kurung i persen 7 sama dengan 0 tutup kurung adalah kondisi diperiksa apakah nilai i habis dibagi 7. System out print. Jika nilai habis dibagi 7, maka angka yang dicetak dengan baris baru. System out print. Jika nilai tidak dibagi 7, maka akan dicetak dengan 2 spasi. Output ke kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Penjelasan output. Angka 1 cetak di Angka 1, 6 cetak dengan 2 nilai spasi karena tidak habis dibagi 7. Angka 7 dicetak dengan basis baru karena habis dibagi 7. Angka 8 dicetak dengan 2 spasi karena tidak habis dibagi 7. Angka 14 dicetak dengan baris baru yang tidak dibagi 7. Angka 15, 20 dicetak dengan 2 spasi karena tidak habis dibagi 7. Dan sedangkan angka 21 dicetak dengan baris baru karena habis dibagi 7. Kode ini dapat dimodifikasi untuk menghasilkan output yang berbeda. Misalnya, Anda dapat mengubah kode menjadi 21 menjadi 100 untuk mencetak angka dari 1 sampai 100. Anda juga dapat mengubah kondisi if i sama dengan i persen 7 sama dengan 0 menjadi if i persen 5 sama dengan 0 untuk mencetak angka di baris baru. Kita masuk lagi di dalam pemrogramannya kedua. Public class perulangan. Public statistic void main string. Perulangan untuk mencetak angka 111 for in system out print. System print perulangan untuk mencetak angka 222. For in system out print. System out print perulangan untuk mencetak angka. System print, system out, dan lanjut lagi. Kita masuk saja dalam kode programnya. Program ini adalah suatu kelas Java yang bernama perulangan yang memiliki metode main. Yang berikut adalah penjelasan baris per baris. 1. Deklarasi kelas perulangan. 2. Deklarasi metode main dengan tipe pengembangan void dalam parameter args bertipe array string. 3. Komentar perulangan untuk mencetak angka 1111. 4. Mulai perulangan. Sebuah perulangan for dengan variabel iterasi yang dimulai dari 0. 5. Cetak baris baru sesuai dengan cetak angka 1. 6. Komentar perulangan untuk mencetak angka 222. Mulai perulangan for dengan variabel literasi dimulai dari 0 mencetak angka 2 dan literasi bertambah hingga mencapai 6. Cetak baris baru setelah nilai mencetak angka 2. 9. Komentar perulangan untuk mencetak angka 333. 10. Mulai perulangan for variabel dimulai dari 0 mencetak angka 3 dan literasi. 11. Mencetak baris baru setelah mencetak angka 3. 12. Komentar penggunaan untuk mencetak angka 44. 13. Memulai perulangan for dengan variabel iterasi mulai dari 0 mencetak angka 4 dan literasi bertambah hingga menjadi 2. 14. Cetak baris baru setelah selesai mencetak angka 4. 15. Komentar perulangan untuk mencetak angka 5. 6. Mulai perulangan for dengan variabel literasi dimulai dari 0 mencetak angka 5 dan literasi bertambah menjadi 1. 17. Mencetak baris baru setelah nilai mencetak angka 5. 18. Tutup metode main. 19. Tutup kelas perulangan. Kita masuk di program ketiga ya. Oke, package Java Application 20.
Baris ini mendeklarasikan package untuk kelas. Package adalah sebuah ruang nama berjenjang yang mengumpulkan kelas ini dalam interface. Terkait dengan kasus ini, kelas Java Application 20 berada di dalam package Java Application 20. 2. Public class Java Application 20. Baris ini mendeklarasikan sebuah publik bernama Java Application 20. Kata kunci publik menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dengan cara lain manapun. Deklarasi atau kelas ini membuat sebuah cetak biru untuk menciptakan objek. 3. Public static main string args. Baris ini mendeklarasikan metode utama program. Metode main adalah titik masuk program. Ia dipanggil ketika program dijalankan. Kata kunci publik sekali akan menunjukkan bahwa metode dapat diakses dari kelas lain manapun. Kata kunci statistik berarti metode ini terkait dengan kelas itu sendiri, bukan dengan interface dari kelas tersebut. Kata kunci void menunjukkan bahwa metode ini tidak dapat mengembalikan nilai apapun. Parameter string args adalah sebuah array atau of string yang dapat dilewatkan menjadi parameter argumen ketika program dijalankan. 4. In sama dengan 1. Baris ini mendeklarasikan sebuah variabel integer bernama n dan menginisialisasinya dengan nilai 1. For in. Baris ini 5. For in. Baris ini loop for adalah pernyataan kontrol larilan yang digunakan untuk mengubah blok kode tertentu beberapa kali. Bagian ini inisialis in sama dengan i sama dengan 1 mendeklarasikan variabel integer bernama i dan menganalisisnya dengan nilai 1. Bagian kondisi menetapkan bahwa loop akan terus berulang selama nilai 1 kurang dari atau sama dengan 5. Bagian peningkatan menambah nilai 1 sebesar setiap iterasi loop. For in. Baris ini memulai for line yang bersarang dalam loop pertama. Bagian iterasi in mendeklarasikan variabel integer bernama j menginisialisasinya dengan nilai i. Bagian peringkatan mendapatkan nilai j sebesar 1 setiap iterasi loop. Baris 7 dan 8 for in. Baris ini memulai loop for in yang lain bersarang dalam vote kedua. Bagian iterasi in mendeklarasikan variabel integer bernama k dan menganalisisnya dengan nilai b dengan kondisi k lebih kecil dari 5. Menetapkan bahwa loop akan terus berulang selama nilai k kurang dari 5. Bagian peningkatan menambahkan bahwa nilai k sebesar 1 setiap iterasi loop. Kode akan ini mencetak karakter spasi ke konsol tanpa baris baru. Baris 9. Baris ini mencetak nilai yang variabel n ke konsol rata kiri dengan bidang lebar 4 simbol. Persen adalah tertentu format yang diberikan untuk metode print dengan cara mengubah float out flag menyatakan print out para angka menentukan lebar bidang huruf dan huruf D menyatakan bahwa nilai yang akan dicetak adalah integer. Baris 10. Baris 10 n++. Baris ini menambahkan nilai n sebesar 1. Baris 11 system out print. Baris ini mencetak karakter baris baru ke konsol memindahkan kursor ke baris berikutnya. Baris ini 12. Baris ini menutup loop kedua. Baris 13 menutup loop pertama. Baris 14 menutup metode main. Dan baris 15 menutup deklarasi kelas. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke pemrograman keempat. Public class Java Application 20. Baris ini mendeklarasikan sebuah kelas publik bernama Java Application 20. Di kelas adalah sebuah cetak biru yang untuk membuat objek. Public statistic void main string. Baris ini mendeklarasikan metode utama yang merupakan titik program masuk. Metode main diperlukan dalam setiap program Java. Kata kunci publik membuat metode dapat diakses dari kelas lain. Statistik berarti metode dapat dipanggil dengan tanpa kedua metode interface dari kelas. Void menunjukkan bahwa metode tidak mengembalikan nilai apapun. Argumen string adalah sebuah array yang dalam string yang dapat digunakan untuk meneruskan argumen dari baris pemerintahan program. Print number. Baris ini memanggil metode print number translate. Public statistic void print number translate. Baris ini mendeklarasikan sebuah metode public statistic bernama print number, mirip dengan metode main. Metode ini juga publik dan statistik tidak mengembalikan nilai apapun. Dalam kurung ditunjukkan oleh void. It num 17. Baris ini mendeklarasikan variabel integer bernama num dan menganalisisnya dengan nilai 17. For in.
Baris ini mulai for yang literasi dalam 1 sampai dengan nilai yang disampaikan variabel dalam kurung dalam kasus ini 17 tutup kurung. Variabel loop i digunakan untuk mengontrol jumlah literasi. For in j dalam sama dengan 1.2 j lebih kecil sama dengan 1 j plus plus tutup kurung. Baris ini memulai loop bersarang dengan loop pertama. Loop bersarang literasi dari bagian 1 dengan nilai koren dari variabel loop luar i. Variabel loop digunakan untuk metode mengontrol jumlah literasi dalam loop dalam. Sistem outprint. Baris ini mencetak karakteristik ke konsol. Metode sistem data yang ditentukan ke konsol tanpa menambahkan karakter berbaris baru di akhir. Tuh. Sistem print. Baris ini mencetak karakter baru dengan konsol menggunakan metode min. Metode sistem out memindahkan kursor ke baris berikutnya setelah mencetak arsitek loop dalam. Kurval menutup loop for dalam. Kurval ini menutup loop luar. Sedangkan keseluruhan potongan kode ini membuat pola segitiga siku-siku dalam arsitek menggunakan loop bersarang. Loop luar mengontrol jumlah baris dan loop dalam mengontrol jumlah arsitek di dalam baris. Variabel num menunjukkan tinggi segitiga. Oke, kita masuk di pemrograman kelima, yaitu program akhir. Baik, kode ini mengidentifikasikan sebuah kelas bernama number_grid Java. Akan tetapi, kelas itu sendiri kosong dan tidak mengandung fungsi apapun dalam definisi kelas tersebut. Fungsi utama yang terdapat di dalam main mari kita uraikan yang dilakukan kode ini. Deklarasi variabel. Baris variabel integer yang diatur dari 5 ke 5 memiliki jumlah baris dalam grid. Kolom variabel integer diatur ke mewakili jumlah kolom dalam grid awal. Integer yang diatur ke 10 akan menjadi angka awal untuk grid loop bersarang. Kode yang menggunakan loop bersarang untuk literasi untuk mewakili garis dan kolom grid. Loop luar in literasi menentukan jumlah baris. Loop for in j dengan 0 j lebih kecil dari kolom j plus plus tutup kurung. Literasi melalui jumlah kolom di dalam setiap baris mencetak grid. Di dalam loop, dalam kode mencetak nilai angka diikuti dari spasi setelah kolom. Kode tersebut menambahkan awal sebesar 1 setelah setiap baris kode mencetak karakter while untuk pindah dari baris berikutnya. Kode ini secara efektif mencetak grid angka dengan dimensi yang ditentukan dalam kurung 5 baris kali 3 kolom, di mana setiap sel berisi angka berurutan mulai dari 10. Oke, sekian dari itu saja yang saya bisa jelaskan dalam video kali ini, mulai dari pemrograman 1 sampai 5. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.